Oke, untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari bagaimanakah pembukaan posisi untuk melakukan aksi buy dan sell, dan juga memasang stop loss dan limit dari platform dari MB Navigator ini. Ini akan melibatkan dua buah window, yaitu pertama window position yang saya klik sekarang, dan juga window di bawahnya yang disebut sebagai open order. Untuk window yang lainnya pada bagian navigate, baik itu untuk basket, option chain tidak kita gunakan karena ini untuk option, order book, watchlist, dan itu saja sepertinya. Tools, effect chart, ini kita akan bahas pada sesi berikutnya. Kita akan melihat dulu bagaimana pembukaan posisi dan penutupan posisi dengan cara yang sederhana dengan menggunakan FX board dan juga tabel pemesanan di bawah ini untuk order dan juga bagian position dan open ordernya. Baik, pertama-tama mari saya tunjukkan kepada Anda bagaimanakah cara untuk membuka posisi dengan menggunakan MB Navigator ini. Seperti telah kita pelajari sebelumnya, Anda telah melihat pada tutorial sebelumnya mengenai bagaimana cara pembukaannya, dan sekarang mari saya perlihatkan kepada Anda lebih jelasnya lagi. Andai kata kita hendak melakukan pembukaan posisi, misal katakanlah untuk mata uang yang belum ada tertera, misalnya AUD USD di sini. Ya, Anda dapat mengklik kolom kotak AUD USD ini untuk supaya tombol hijau dan merah ini dapat berganti menjadi AUD USD. Perhatikan jika saya klik NZT akan berubah menjadi NZT USD. Begitu juga dengan GBP JPY maka akan berubah terus. Ya, pastikan Anda memilih mata uang yang sedang Anda pilih. Kemudian setelah itu tentukan mau berapa lot untuk step pembukaan transaksinya. Misalkan Anda membuka sebanyak 2 lot, klik 2. Nah, untuk pembukaan at the market atau bukan pesan harga atau hanya melakukan pembelian posisi buy atau sell pada saat harga yang tertera di FX Word, maka cukup masukkan angka 2 dan lalu klik saja buy atau sell. Dan saya hendak melakukan aksi buy, maka saya klik buy. Nah, akan masuk ke bagian order untuk sementara, dan kemudian setelah itu tidak lama kemudian akan pindah ke bagian position. Ya, sudah muncul sini. AUD USD quantity 20.000, maksudnya alias 2 lot. Basisnya, nah, basis di sini adalah harga pembelian yang Anda lakukan karena Anda melakukan aksi open buy di harga 0,9403, maka basisnya tertera 0,9403. Sedangkan lastnya adalah harga terakhir yang tertera di market. Last ini karena Anda melakukan open buy sesuai dengan harga as, sedangkan untuk close-nya maka akan dipatok berdasarkan harga bid-nya atau harga sell-nya, yaitu lastnya 9401 seperti tertera di AUD USD ini, 940100. Nah, dengan demikian profit loss Anda berapa? 03 ke 04 00 masih selisih 3 poin. Karena Anda membuka 2 lot dan 1 poinnya berharga dengan $1 untuk AUD USD, maka untuk profit loss Anda masih sekarang sudah berubah menjadi $2, hanya selisih 1 poin saja. Ini dia profit loss Anda di open PNL. Ini merupakan untung rugi Anda untuk per posisi dan dalam jumlah US dollar. Jadi ini sudah bersihnya. Sedangkan jika Anda melihat untung rugi dalam bentuk poin, maka Anda dapat melihatnya pada bagian ini, PL. Ini dia. Ini dalam poin. Jadi masih rugi 1 poin, 2 poin dikalikan dengan lotnya, maka ini adalah profit dalam dolarnya. Untuk total keseluruhan posisi yang terbuka, profit loss-nya ada di bagian bawah. Ini dia. Ini untuk yang masih terfloating, yang sebelah kiri, open PNL. Sedangkan bila Anda sudah mengclose, maka akan masuk ke bagian total PNL di sini, yang berwarna merah. Perhatikan bentuk Euro USD dan USD Japanese Yen, open PNL-nya sudah 0. Tetapi total PNL-nya sudah tertera angka 1 dan 1,85, karena memang sebelumnya, tadi malam, seperti yang Anda telah lihat pada movie tutorial sebelumnya, saya merekam movie ini pada pagi hari pada pukul 10.45 WIB. Nah, ini sudah tadi malam sudah melakukan penutupan posisi, yaitu di 0100, maksud saya sebanyak untuk $1, dan US Japanese Yen kita close pada titik rugi 1,85. Ini belum termasuk komisi, saudara, jadi masih belum dihitung commission yang di sini, cross commission. Oke. Nah, sekarang masih loss minus 4 poin, 5 poin, sehingga masih mengalami kerugian. Wow, bertambah besar. Jadi sekarang $14 untuk PNL-nya. Untuk akumulasi seperti biasa ada juga di bagian bawah di sini.
Total PNL 14,85. Ini adalah total yang jika saya mengclose semua posisi saya saat ini mengalami kerugian $14 sekian. Oke. Nah, untuk bagian yang kedua ini, pending stop dan pending limit, ini merupakan jika Anda pernah meletakkan posisi stop loss dan limit, yaitu untuk pending order. Nanti kita akan pelajari pending order ini berikutnya pada habis kita mempelajari position ini. Com ini adalah commission. Commission merupakan biaya transaksi yang dikenakan MBT untuk setiap transaksi yang dilakukan. Untuk AUD/USD, commission yang dikenakan masih 0,94. Ingat saudara, jika Anda membuka posisi dikenakan komisi sekian dolar, dan jika Anda mengclose maka dikenakan komisi lagi. Jadi 2 kali pengenaan komisi. Dan total gross commission yang sudah dikenakan, total Anda dapat melihat pada bagian gross commission di bagian account balance seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, berikutnya ada window yang namanya buy atau premium interest sini. Nah, ini ada masing-masing berbeda. Untuk buy premium besar 1,10%, sedangkan untuk sell-nya minus 4,75. Apakah artinya? Ini merupakan biaya yang dikenakan oleh pihak bank kepada kita sebagai seorang investor jikalau Anda melakukan transaksi menginap. Jadi misalnya saya melakukan pembukaan buy AUD/USD pada hari ini, katakan hari Jumat, dan kemudian tidak saya tutup hari Jumat yang sama, saya tutup hari Senin, maka itu dikatakan transaksi saya menginap sebanyak dari Jumat ke Sabtu ke Minggu ke Senin, artinya 3 hari. Dan dengan demikian dikenakan bunga sebesar 1,10% jikalau bunganya posisinya buy. Jikalau sell maka dipotong atau dikenakan biaya sebanyak minus 4,75%. Bagaimana perhitungan tepatnya dalam rupiah? Anda dapat menghitung dengan rumus seperti ini. Mari saya tuliskan saja dalam bentuk notepad. Interest premiumnya adalah seperti ini. Persentasenya, katakan Anda melakukan interest premium buy, maka biaya yang dikenakan adalah 1,10% atau 1,10 per 100 dikalikan 10.000, karena Anda melakukan leverage 10.000, dikalikan dengan lotnya, dan ini semua dibagi 365, maka ini adalah bonus interest premium per harinya. Oke, jadi seandainya bisa saya membuka posisi sebanyak 2 lot, hitung saja dengan kalkulator di komputer Anda. 1,1 dibagi 100, saya kalikan 10.000, saya kalikan dengan lotnya 2 lot, ya 220 saya bagi dengan 365. Tada, ini dia. Dengan demikian maka premium interestnya, jika saya melakukan buy untuk AUD/USD sekarang untuk 2 lot, maka satu harinya saya mendapatkan bonus sebesar 0,6 US dollar per harinya, atau alias kurang lebih katakanlah 5.000 sekian setiap harinya jika saya melakukan pembukaan posisi, menahan posisi saya untuk setiap satu malamnya. Jadi jika saya menabungnya hingga katakan 30 hari, maka 18 US dollar. Ya, cukup lumayan bukan? 18 US dollar itu artinya kurang lebih ya sekitar, kalikan saja dengan 9.000 deh. Ya, 162.000. Ya, cukup lumayan. Ya, ini memang interest premium yang dikenakan jika Anda melakukan aksi open buy. Sebaliknya jika Anda melakukan aksi open sell, maka yang dikenakan adalah minus, bukannya plus. Karena ini open sell minus 4,75, jadi Anda dikenakan potongan. Iya, demikian. Besarnya berapa? Minus 4,75 dikalikan dengan bagi 100. Saya lakukan hal sama. Minus dulu 4,75. Plus minusnya ini dibagi 100, 0,00475 dikalikan dengan 10.000 dikalikan dengan lot, 2 lot dibagi 365. Iya,
minus 2,6 dolar per harinya. Dan ini memang hal yang umum terjadi ketika Anda bertrading, bahwa biasanya memang untuk bunga yang minus lebih besar dibandingkan dengan bunga positif. Jadi memang itu merupakan konsekuensi, dan itu dikenakan merupakan prerogatif dari bank sebagai pool atau sebagai penyalur akan likuiditas dalam transaksi forex trading Anda. Dan ini bukan ini memang murni dari bank dan tidak ada interest sama sekali dari MB Trading Futures dalam hal ini, karena MB Trading Futures hanya berkaitan dengan menyediakan biaya transaksi saja atau komisi dalam bagi tradingnya. Oke, ini untuk sell premium dalam ininya, premiumnya. Dan yang terakhir adalah untuk PNL-nya, ini merupakan profit loss dalam bentuk poin. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan order dan meletakkan order-order yang sifatnya sederhana dalam MB Navigator ini. Tutorial ini saya buat pada tanggal 16 Juni 2008, dan seperti telah pernah saya sebutkan sebelumnya bahwa MB Trading Futures meriset akan setiap demo account Anda setiap tanggal 15 setiap bulannya. Dan Anda dapat melihat sekarang bahwa margin saya sekarang tidak lagi 10.000 lebih seperti pada movie-movie sebelumnya, tetapi sekarang sudah hanya 10.000 dan bersih semuanya, tidak ada posisi-posisi yang terbuka. Dan ini adalah merupakan settingan awal pada saat Anda pertama kali mencoba demo account dari MB Navigator. Oke. Dan sekarang bagaimana caranya untuk menempatkan akan order-order dan menempatkan batasan stop dan limit, yaitu sebuah fasilitas untuk menghentikan akan profit loss maksimum atau minimum Anda. Pertama-tama, bagaimana saya tunjukkan pada Anda bagaimana membuat sebuah order. Kita sudah mempelajarinya pada Anda sudah melihatnya pada movie sebelumnya, tapi baiklah kita ulang. Andai kata saya hendak bertrading untuk mata uang Euro USD dan saya hendak melakukan aksi open buy. Saya klik Euro USD dan di sini tertera lotnya adalah 2 lot. Andai kata Anda ingin membuat default dari lot ini tidak 2 lot tetapi per 5 lot misalnya secara defaultnya, maka dapat mengklik kanan bagian kosong di kotak bawah ini di sini dan memilih bagian preferences. Nah, di sini dia lotnya. Anda mau menempatkan lot berapa? Misalnya per 5 lot. Buat 5 lot pilih finish. Klik, maka sekarang defaultnya sudah menjadi per 5 lot. Demikian. Tapi jika order Anda tidak terlalu besar, Anda kata Anda bertrading dengan mulai 2.000 dolar, maka saya sarankan defaultnya adalah 1 lot. Kecuali jika memang di live trading Anda adalah 10.000 US dollar, mungkin Anda dapat mempertimbangkan lotnya per 5 lot atau per 7 lot atau bahkan per 10 lot. Tidak menjadi masalah. Anda dapat tetap men-settingnya 321, tidak menjadi masalah. Oke, saya buat per 5 lot dan sekarang saya hendak melakukan aksi open buy. Nah, di sini ada beberapa buah pilihan dalam MB Trading untuk routing tetap di MBTX. Ada pilihan untuk order GTC atau IOC, tetap pilih GTC saudara, ini tidak menjadi masalah. Part juga sama. Nah, yang perlu banyak kita pelajari kali ini adalah mengenai masalah ordernya, berbagai macam jenis order, dari masalah limit, market, stop limit hingga peg. Dan juga terakhir adalah plus atau combination order. Di sini combination order ada dari limit TTO sampai dengan reserve TTO. Jangan khawatir ada begitu banyak order di sini, memang terlihat rumit dan sepertinya sulit. Tetapi saya akan bantu Anda untuk menjelaskan setiap order-order ini secara detail di tutorial-tutorial berikutnya. Untuk kali ini kita akan mempelajari 3 buah order yang sangat sederhana, 4 barangkali, ya, dari limit, market, stop limit, dan stop market. Ini dahulu. Sisanya kita akan mempelajari pada movie selanjutnya dari CD. Yang pertama adalah market. Market adalah untuk melakukan order, pembukaan posisi buy ataupun sell pada harga yang tertera di FX board Anda. Jadi misalnya Anda hendak melakukan aksi open buy di harga 5484 seperti yang tertera di layar komputer pada saat ini, maka pilih saja ordernya market. Sedangkan untuk limit, stop limit, dan stop market adalah untuk pemasaran harga di harga tertentu. Kita akan pelajari berikut setelah kita mempelajari market. Nah, setelah Anda milih ordernya, type-nya order market, type-nya ordernya adalah market, dan sekarang Anda tinggal mengklik mau pilih buy atau sell, open sell. Forex juga bisa melakukan open sell seperti telah kita pelajari bahwa Forex bersifat two ways opportunity, di mana jika harga bergerak turun Anda dapat melakukan aksi open sell, dan ketika harga sudah turun maka Anda dapat melakukan aksi open buy atau meng-close-nya. Close buy maksud saya. Sebaliknya jika harga bergerak naik dapat lakukan aksi open buy, dan setelah harga bergerak turun close sell. Baik, misalnya saya hendak melakukan aksi open sell misalnya. Pilih saja
klik short, dan sesudah pilih lotnya, saya klik short. Klik. Ya, akan masuk ke bagian order, lalu akan segera muncul di bagian position di sini. Ini dia. Nah, Anda dapat melihat bahwa sekarang sudah ada order-ordernya, kita sudah mempelajari berbagai macam jenisnya, dan profit loss dalam poin masih 0. Artinya belum profit, tetapi juga belum loss. Tetapi secara actual sebenarnya masih loss, karena Anda dapat menghitung ada gross commission di sini. Komisi yang dikenakan oleh MB Trading Futures. Oke, nah ini sudah selesai, dan jika Anda merasa sudah mendekati akan titik profit, maka Anda dapat melakukan aksi klik kanan dan pilih saja close position. Nah, untuk menutup posisi di sini ada berbagai macam jenis. Ada close Euro USD in account MBT, ada close part of Euro USD, ada close all position. Untuk close Euro USD artinya Anda hendak menutup semua posisi Anda untuk posisi Euro USD ini. Artinya Anda hendak menutup 5 lot keseluruhannya. Sedangkan untuk part of Euro USD maka Anda hendak menutup sebagian saja. Andai kata saya hendak menutup 1 lot saja, maka pilih 1, pilih yang setelah mengklik close part, pilih berapa lot yang Anda tutup, lalu klik OK. Ya, maka akan segera masuk, dan sekarang Anda perhatikan bahwa kuantitinya minus 40.000. Tanda minus di sini artinya Anda melakukan open sell, saudara. Jika buy maka tandanya adalah plus. Oke, ini untuk sebagian. Jika Anda memiliki berbagai macam order, misalnya Anda juga melakukan aksi open buy untuk USD Japanese Yen sebanyak 5 lot. Nah, misalnya demikian. Nah, jika Anda hendak menutup semua posisi Anda, baik yang Euro maupun USD Japanese Yen, dan semua lot yang ada di sini, maka klik kanan dan pilih close all position. Perhatikan saya klik close all position, maka akan bersih posisi saya. Ya, sudah bersih bukan? Euro USD saya profit 8 dolar, sedangkan USD Japanese Yen profit loss 3 dolar. Jadi total profit loss pasti 4,3 US dollar, tapi commissionnya grossnya adalah 12,74. Jadi bersih-bersih secara total saya mengalami loss sekitar 9 atau 8 dolar lebih sekian. Oke, itu dia. Dan perhatikan saudara di sini bahwa Anda tidak dapat membuka posisi buy atau sell dalam arah yang bersamaan, dalam saat yang bersamaan. Artinya istilah di mana Anda melakukan hedging atau locking, bagi beberapa yang menyukai akan aksi hedging atau locking, MB Trading tidak mengizinkan akan aksi seperti itu, karena memang secara routing ya, secara order actual aksi buy dan sell pada posisi yang pada mata uang yang sama akan membuat posisi Anda tertutup. Mari saya tunjukkan kepada Anda. Misalkan saya melakukan aksi open buy Euro USD. Nah, di sini saudara sudah ada. Lalu kemudian saya sell. Saya klik lagi dan saya melakukan order. Open order lagi, sell. Perhatikan bahwa Euro USD saya yang kuantitinya 50.000 setelah open buy tadi akan segera tertutup. Saya klik, sell. Ya, habis bukan? Tidak ada, hilang sekarang kuantitinya. Artinya sudah tertutup. Nah, jadi jika Anda melakukan open buy dan open sell untuk mata uang yang sama pada saat order market, maka itu artinya adalah Anda menutup posisi Anda yang ada. Demikian. Dan yang kedua adalah mengenai masalah averaging. Perlu kami tegaskan sini bahwa MB Trading Futures mengizinkan averaging, tetapi akan menggabung akan semua order Anda. Maksud saya begini, misalnya saya membuka posisi buy GBP Japanese Yen sebanyak 5 lot. Oke, perhatikan bahwa basisnya di 212,48. Saya tunggu beberapa waktu lagi sampai dengan nanti profit loss-nya bergeser cukup jauh sehingga dapat memberikan Anda contoh yang lebih actual di sini. Nah, di sini sudah saya mengalami minus sebesar minus 7 poin. Dan saya sebenarnya mengharapkan masih lebih besar lagi. Nah, sekarang perhatikan bahwa harga terakhir, harga lessnya adalah di 212,41 untuk GBP Japanese Yen. Dan basis pada saat saya melakukan order adalah 212,48. Nah, beberapa orang hendak melakukan aksi di mana misalnya jika dia melakukan aksi pembukaan open buy, ternyata harga turun lagi lebih jauh, dia ingin membuka open buy lagi. Dengan harapan karena harga sudah turun, maka dia akan segera kembali bergerak naik dan dia akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat, keuntungan double. Cara seperti ini dinamakan dengan averaging. Hal yang sama juga berkebalikan jika dia melakukan aksi open sell dan ternyata harga bergerak naik, maka dia ingin melakukan aksi open sell lagi. Dan jika naik lagi mungkin akan open sell lagi. Jadi, dengan harapan karena harga sudah bergerak naik terlalu tinggi, maka akan segera jatuh ke bawah.
Itu namanya averaging, saudara. Nah, pada embedded trading, hal ini diizinkan dan tidak menjadi masalah sama sekali. Tetapi dalam hal ini, jika Anda melakukan averaging, maka posisi Anda akan digabungkan dengan posisi yang sudah ada. Artinya, jika saya melakukan open buy untuk GBP Japanese Yen sebanyak 5 lot, dan kemudian setelah itu saya melakukan open buy lagi sebanyak 5 lot lagi, maka posisi saya yang GBP Japanese Yen saya akan segera tergabung menjadi total menjadi 100.000 atau 10 lot dalam hal ini. Jadi, dan basisnya akan segera bergeser ke titik keseimbangan yang baru. Nah, mari kita lihat. Contohnya di sini masih minus 3, mungkin masih agak jauh, saya perlu tunggu sedikit lebih panjang lagi. Nah, perhatikan sekarang harga di minus 6 dan segera saya melakukan opsi open buy. Perhatikan bahwa basisnya di 212,48 dan sekarang harga les di 212,42. Saya melakukan open buy lagi. Perhatikan bahwa bagaimana kuantitinya berubah. Ya, menjadi 100.000 bukan? Dan basisnya bukan lagi di 48 tapi ke 46,5, alias bergeser separuhnya dari posisi Anda minus tadi. Jadi tadinya minus 6 bergeser ke minus 4,5. Kalau Anda melakukan dalam range yang cukup jauh, misalnya Anda masih mengalami minus 30, maka akan bergeser separuhnya jadi minus 15. Tapi dalam hal ini profit loss-nya secara dolar masih ada jumlah yang sama karena minus 3 kalikan dengan berapa lotnya, maka hasilnya akan menjadi dalam bentuk dolar. Nah, oke saudara. Jadi, beberapa orang tidak menyukai akan feature yang ditawarkan oleh embedded trading ini. Beberapa orang lebih menyukai akan order yang terpisah karena dia lebih mudah mengontrolnya. Tapi ada juga orang yang menyukainya. Saya sendiri secara pribadi merasa lebih cocok dengan cara order yang quantity digabung seperti ini, sehingga dengan demikian tidak menyulitkan saya dalam memantau pergerakan posisi untuk mata uang yang sama. Dengan demikian, jika saya misalnya ketika bertrading mengalami minus sebesar 50 poin, tetapi saya masih memiliki kapital yang cukup besar untuk melakukan averaging, maka saya tinggal menyeret akan basis saya menjadi harga yang lebih rendah lagi dan segera mengclose ketika profit tercapai. Dengan demikian, maka saya dapat keluar dari lingkaran minus yang terlalu besar tanpa mengalami loss, bahkan sebaliknya menghapus loss saya dengan keuntungan yang terjadi. Oke, itu adalah feature untuk averaging. Nah, baiklah. Sekarang bagaimana caranya jika saya hendak menutup akan memesan akan perubahan harga? Maksudnya begini. Ketika Anda bertrading nanti, Anda akan melihat bahwa seperti katakanlah saat ini ketika saya merekam tutorial ini, Anda melihat bahwa bagaimanapun Anda perlu menutup posisi ketika mengalami keuntungan. Dalam hal ini, jikalau harga sudah bergerak hijau, baru ditutup. Tapi selama masih merah, tentu saja kita perlu menunggu lebih lama lagi. Masalahnya adalah berapa lama kita harus menunggu? Apakah 10 menit? Bagaimana jikalau selama 10 menit harga belum segera berubah hijau? 20 menit? 30 menit? Atau 1 jam bahkan, sementara kita masih punya banyak kegiatan-kegiatan lain di luar sana. Kita perlu beraktivitas, kita perlu bahkan mungkin bekerja. Jika Anda ibu rumah tangga, maka Anda perlu melakukan kegiatan sehari-hari Anda, dan kita tidak dapat berada di depan komputer terus-terusan. Nah, kalau begitu, adakah caranya supaya saya dapat memesan jikalau harga mencapai titik tertentu, maka posisi saya akan ditutup otomatis oleh sistem. Dalam hal ini, titiknya itu adalah titik untung tertentu atau jikalau mengalami kerugian tertentu. Untung tertentu maksudnya jikalau saya melakukan aksi open buy di 212,465 dan saya ingin jikalau harga mencapai di 212,70 misalnya, saya ingin posisi GBP Japanese Yen saya ditutup otomatis oleh sistem tanpa perlu saya memantaunya lagi, tanpa perlu saya menyalakan komputer saya lagi bahkan, dan saya dapat meninggalkan platform saya, mematikan line internet saya dan menutupnya, dan saya tinggal dapat meninggalkannya. Begitu juga sebaliknya, jikalau ternyata harga turun ke bawah, saya tidak ingin kapital saya mengalami kerugian lebih lanjut. Artinya, jikalau memang harga bergerak turun, maka cash Anda di sini akan berkurang. Jikalau cash mencapai titik 0, maka itu artinya posisi Anda akan ditutup otomatis oleh sistem, dalam hal ini mengalami kerugian, yaitu sebesar seluruh jumlah cash Anda. Tentu saja ini tidak ingin kita alami, bukan? Untuk itu kita perlu membatasi sampai hanya diizinkan sampai ke titik sekian saja saya mengalami kerugian. Nah, batas keuntungan misalnya yang seperti saya contoh di 212,70 tadi, itu dinamakan sebagai limit dalam istilah trading forex. Dan sebaliknya batas kerugian yang seperti yang saya contohkan, andai kata jikalau harga mencapai di 212,00,
posisi saya ingin ditutup otomatis oleh sistem, meskipun keadaan rugi, saya menghendaki ditutup saja daripada rugi lebih lanjut. Nah, batas kerugian tersebut dinamakan sebagai stop loss. Nah, saudara, bagaimanakah adakah caranya untuk memasang limit dan stop loss dari sistem ini? Oke, saya buat dulu reviewnya. Saya buy di 212,465 dan saya ingin ambil keuntungan di 212,70. Nah, istilah ini dinamakan sebagai limit. Jangan lupa saudara, sedangkan batas kerugian yang diizinkan, misalnya ada kata di 212,00. Nah, ini namanya stop loss saudara. Oke, sudah saya catat. Dan bagaimana menetapkan limit dan stop loss ini? Ada feature saudara, itu dinamakan sebagai stop dan limit dalam MB trading ini. Jika Anda hendak menentukan batas keuntungan saja tanpa adanya batas stop loss, maka Anda tinggal memilih limit di sini ordernya. Masukkan ordernya di sini mau berapa. Jika Anda hendak stop loss saja, pilih saja stop market di sini. Pilih mau di berapa, di 21200 misalnya. Dan jika Anda hendak kedua-duanya, maka itu artinya stop limit. Limitnya di 212. Saya lihat dulu. 21270. Dan stop saya di 21200. Oke, sudah saya pasang. Nah, perhatikan baik-baik bahwa order Anda jumlahnya sebanyak 10 lot atau 100.000 dari sisi quantity, karena satu lotnya adalah 10.000. Maka saya tentu saja perlu menempatkan lotnya adalah 10 lot. Jikalau saya hanya 5 lot, maka jikalau batas limit atau stop loss yang tersentuh, maka itu akan tersentuh separuhnya saja. 10. Nah, perhatikan pilihan kliknya di sini adalah klik sell saudara ya, jangan mengklik buy. Jika Anda mengklik buy, maka Anda akan melakukan aksi averaging sama seperti tadi, karena Anda akan membuka posisi baru. Karena berhubung stop Anda akan segera tersentuh. Nah, posisinya adalah sell karena batas limit dan stop ini digunakan untuk menutup posisi. Posisi pembukaan Anda adalah buy, maka untuk menutupnya harus sell. Dengan demikian, untuk limit dan stop ini harus ordernya adalah order sell. Klik saja order sell. Saya klik. Oke, nah sekarang sudah muncul di bagian open order Anda. Di sini dia. Perhatikan akan tertera di sini ada type ordernya, stop limit, harganya di berapa. Nah, price ini adalah maksudnya untuk price limit Anda, batas keuntungan. Sedangkan untuk batas kerugian itu dinamakan sebagai stop price di sini di 21200, di 21270. Demikian juga akan di bagian posisi Anda yang terbuka di sini akan muncul pending limit, pending LMT di sini maksudnya, dan juga ada namanya pending stop. Nah, jadi sama saudara ya, sinkron. Pending stop Anda di 21200 dan pending limit Anda di 212,70. Dan dengan demikian, jikalau harga open sell di sini sekarang masih di 212,42. Jikalau nanti ternyata di kemudian hari harga last ini menyentuh salah satunya, entahkah di 21200 atau 21270, maka posisi Anda akan segera tertutup otomatis oleh sistem. Tidak ada pemberitahuan sama sekali, tidak ada pemberitahuan via email, tidak ada yang menelepon Anda. Andalah yang wajib memantaunya. Dan dalam posisi seperti ini, maka Anda dapat mematikan MB trading Anda dan menutup komputer Anda, mematikan internet Anda, dan sekarang posisi Anda sudah aman karena ada batas-batas pagarnya. Tentu saja dalam hal ini yang kita harapkan adalah limit kita yang tersentuh. Tidak ada satu orang trader pun yang mau stopnya tersentuh. Tetapi bagaimanapun stop diperlukan karena untuk mencegah daripada mengalami kerugian lebih lanjut. Oke, beberapa orang menanyakan jika saya sudah memasang limit stop dan limit di sini, bisakah saya mengubahnya? Bisa saudara. Jika Anda hendak mengubahnya, Anda dapat masuk ke bagian open order sini dan mengklik kanan, lalu pilih change order di sini. Pilih mau berapa. Misalnya saya ubah ke 21271 dan 21201. Saya klik saja oke. Change order. Saya klik yes. Perhatikan berubah.
di 21271 21201. Nah, sekarang saya harap Anda dapat memahaminya. Oke, ada juga yang mengatakan saya hendak membatalkan order saya. Tidak menjadi masalah. Klik kanan, pilih cancel. Pilih bagian atas cancel order, maka akan segera hilang order Anda. Dan GBP Japanese Yen Anda tentu saja posisi masih terbuka, tapi pending limit dan pending stop sini sudah hilang. Oke, saya pasang lagi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir adalah mengenai pending order ini. Bagaimana jika saya sudah memasang pending order, tetapi saya hendak menutupnya langsung? Jadi, meskipun belum tersentuh limit atau stopnya, saya ingin menutupnya langsung karena saya khawatir harga berbalik arah misalnya. Nah, jika Anda hendak menutupnya langsung, maka Anda perlu meng-cancel order Anda terlebih dahulu, baru dapat menutupnya. Perhatikan jika Anda sudah memasang pending order, jika Anda mengklik kanan, maka tidak ada pilihan close all position di sini. Close position Anda akan hilang dan sekarang disable karena memang Anda memiliki pending order. Ini untuk mencegah jika ada orang yang melakukan meng-close posisi tanpa dan dia lupa untuk meng-cancel ordernya, maka artinya dia akan melakukan pemesanan harga baru di sini. Jadi dengan demikian, MB Trading memang sengaja untuk mematikan ini. Jadi kalau Anda hendak meng-close-nya langsung tanpa perlu menunggu pending order Anda tertentu, maka Anda perlu meng-cancel terlebih dahulu. Cancel all GBP Japanese Yen. Nah, setelah itu baru Anda dapat meng-close-nya. Perhatikan sekarang sudah bisa. Sudah profit 0,5 poin dalam hal ini. 4,62 dolar. Ya, masih loss jika Anda hitung dengan komisi. Oke, sekarang Anda sudah mengerti, saya harapkan. Pending order dan stop limit dan stop market ini juga dapat Anda gunakan jika Anda belum tidak memiliki sebuah posisi yang terbuka sama sekali. Maksudnya begini. Andai kata sekarang saya bersihkan dulu posisi saya. Nah, sekarang saya sudah kosong. Dan jika saya hendak memasang limit seperti ini, apakah memungkinkan? Jadi tidak ada posisi yang terbuka sama sekali. Tetapi saya hendak memasang sebuah posisi baru dalam hal ini. Bisakah saya memasang pending order limit? Nah, jika Anda memasang limit atau stop market di sini, tetapi Anda tidak memiliki posisi yang terbuka, misalnya untuk GBP Japanese Yen dalam hal ini, maka apa yang terjadi? Ini akan dianggap sebagai sebuah pemesanan harga untuk harga di kemudian hari. Nah, alurnya seperti apa, saudara? Perhatikan, saya akan membuka sebuah dokumen untuk Anda. Oke, sudah saya bukakan untuk Anda. Nah, perhatikan di sini. Untuk order yang bersifat stop market, ini dia. Nah, jika Anda melakukan aksi open buy, Anda mengklik open buy, di atas harga running atau harga yang ada sekarang, jadi harga sekarang adalah di 21 untuk GBP Japanese Yen di 21240 dan 45. Jika Anda melakukan stop market di atas harga sekarang, misalnya di 21300, maka itu akan dinamakan sebagai pending order. Perhatikan sini yang saya raster. Buy di atas harga running itu artinya pending order. Artinya Anda melakukan pemesanan harga open buy di 21300. Jadi jikalau ternyata harga as ini mencapai 21300, maka sistem akan melakukan eksekusi open buy untuk Anda. Oke? Perhatikan di 21300 akan open buy. Nah, di sini dia tulisannya. Akan ada muncul pending order yang berwarna hijau. Tadi berwarna ungu, sekarang hijau. Artinya ini adalah order yang bersifat mandiri atau independen. Tidak ada posisi yang terbuka sama sekali. Dan jikalau harga mencapai di 21300, harga sekarang di 21340, sini, maka sistem akan membukakan sebuah open buy untuk Anda secara otomatis. Bahkan jikalau komputer Anda matikan sekalipun. Oke, tetapi sebaliknya, jika Anda melakukan aksi open buy di sini, di bawah harga running sekarang adalah di 212,42. Misalnya Anda melakukan aksi open buy di 21220. Nah, jika Anda pilihan opsinya adalah stop market, maka itu akan tereksekusi secara otomatis oleh sistem. Jadi perhatikan, kalau Anda hendak melakukan pending order open buy di bawah harga yang ada sekarang, maka pilihannya bukan stop market, tetapi type-nya haruslah limit. Jika Anda memilih stop market, maka akan terbuka langsung oleh sistem
pada harga yang sesungguhnya. Saya klik misalnya, saya contohkan, saya klik, perhatikan, GBP Japanese Yen saya terbuka meskipun saya memasang order di bawah harga sekarang, jadi bukan at the market. Order saya type-nya adalah stop market di bawah harga sekarang. Jadi di bawah harga running open buy itu artinya adalah eksekusi. Demikian. Jadi jangan sampai Anda salah atau keliru dalam hal ini. Karena jika Anda nanti bertrading sehari-hari fatal. Kalau posisi sudah terbuka, maka itu artinya sudah terbuka. Tidak dapat dibatalkan, tidak ada istilah oops dalam hal ini. Oke, saya close dulu. Oke. Nah, jika Anda hendak melakukan order di bawah harga sekarang untuk open buy, maka haruslah limit. Perhatikan jika saya masang limit di harga yang sama, open buy, maka itu akan menjadi sebuah pending order. Tuh, perhatikan. Oke. Nah, sebaliknya, sekarang saya cancel dahulu. Untuk order yang bersifat sell di bawah harga running, maka itu artinya akan menjadi pending order jikalau type order Anda adalah stop market. Tetapi untuk sell di atas harga running akan segera tereksekusi. Sebaliknya untuk sell di atas harga running, maka itu akan menjadi pending order jika type order Anda adalah limit. Dan jika Anda sell di bawah harga running, maka menjadi execution. Nah, saudara jangan sampai Anda melupakan akan ke 8 akan opsi order ini. Jangan khawatir dan jangan merasa takut akan menggunakannya, karena ini akan kami cantumkan dan sudah ada di CD tutorial yang sedang Anda dengar seperti ini saat ini untuk memudahkan Anda untuk melakukan order dari MB Navigator ini. Memang bagi beberapa pemula awam, penggunaan dari MB Navigator ini terlihat rumit dan complicated, tetapi jika Anda sudah terbiasa, maka percayalah kepada saya, maka penggunanya sebenarnya sangat mudah dan sangat user friendly sebenarnya jika Anda sudah terbiasa, dan sangat lengkap untuk order-ordernya. Oke, saya tutup saja. Nah, sekarang Anda sudah dapat mempelajari limit, market, stop limit, dan stop market. Kita akan mempelajari order yang berikutnya untuk trailing stop pada setelah movie tutorial ini. Dan saya ucapkan selamat, Anda baru saja memulai sebuah dasar dalam trading, membuka posisi, memasang stop loss, memasang limit, dan melakukan pending order dalam hal ini. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya dari CD tutorial mengenai MB Navigator ini. Sampai jumpa.